itu bisa diisi 3-4 jenis narkotika yang berbeda. Sekarang sudah ada clandestine lab, ya artinya membuat vape yang isi narkotika sudah di Indonesia, bukan penyelundupan dari luar negeri. Jadi sebenarnya pengguna pasti terafiliasi dengan pemasok. Artinya kalau kita ingin menggunakan sesuatu yang masuk nggak ada, nggak jadi. Sebatang vape kita bisa pakai dan kita isi apapun narkoba yang kita inginkan. Orang menggunakan vape yang isinya memang murni kandungan vape, istilah tanpa narkoba dengan yang diisi narkoba, kita sulit mendeteksi. Vape tanpa narkotika juga tidak aman untuk kesehatan. Nah, apalagi sekarang itu digunakan sebagai media atau gateway menuju penyalahgunaan narkotika. Gimana dengan liquid yang dianggap legal atau liquid yang beredar di masyarakat? Ada potensi nggak Pak? Atau ditemukan bahwa ada kandungan yang mengarah ke sana Pak? Yang legal ya? Iya. Yang berpita cukai? Mungkinkah begitu? Semua itu mungkin. Potensi itu ada? Potensi itu ada. Jangan sampai istilahnya produsen vape itu berkaki dua. Jadi di depan layar dia menggunakan pita cukai, tapi di belakang layar dia juga memproduksi yang disalahgunakan untuk narkotika. Anak-anak muda dikasih dulu Dengan harga yang terjangkau? dengan harga terjangkau. Pakai ini enak, pakai ini suruh coba ya kan. Padahal ini isinya narkotika. Pada suatu kondisi kritis dia akan ketagihan. Pada saat ketagihan dia harus nyari orang itu, berapapun akan dibeli. Jadi kemudahan, kerentanan alat itu disalahgunakan itu adalah pertimbangan utama. Dan faktanya ada apa enggak? Ada faktanya, kan gitu. Penyalahgunaan narkoba jangan pernah mencoba. Karena sekali mencoba pasti tidak akan bisa meninggalkannya. Halo pemirsa, kembali bersama saya Yudi Handoyo di program One on One. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah realita yang mungkin selama ini luput dari pandangan mata kita, namun nyata ada di genggaman anak muda kita saat ini pemirsa. Jadi belakangan ini tren vaping kan bukan lagi sekedar gaya hidup ya. Tapi ternyata kesini-sininya justru menjadi pintu masuk bagi ancaman yang jauh lebih berbahaya. Kita tidak lagi bicara soal nikotin biasa. Laboratorium BNN baru saja mengungkap temuan yang mengejutkan. Adanya zat invisible atau zat tak kasat mata yang diselipkan di balik cairan liquid vape tanpa warna, tanpa aroma yang mencurigakan namun memiliki dampak yang fatal. Lantas bagaimana zat ini bekerja? Seperti apa modus operandi para pengedar yang kian cerdik menyasar target market yang semakin muda? Hari ini kita akan bedah langsung bersama narasumber istimewa kita. Telah hadir bersama kita di studio Kepala Pusat Laboratorium Kapuslab BNN Republik Indonesia, Bapak Brigjen Paul Supianto. Halo Pak Supianto. Halo, selamat sore. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir di sini Pak. Baik Pak Supianto, vape ternyata sekarang berpotensi bisa ada narkotikanya, begitu? Iya, betul. Jadi vape ini sekarang dieksploitasi sebagai media penyalahgunaan narkotika. Karena memang penyamarannya smooth. Artinya orang menggunakan vape tanpa narkotika dan dengan narkotika tidak terdeteksi secara visual. Baik, misalnya secara spesifik sabu misalnya, Ya. dia dijadikan bentuk liquid dulu, dalam cair dulu atau seperti apa Pak? Iya, jadi modusnya? sabu itu kan sebenarnya kalau yang aslinya bukan yang kristal, itu bentuknya bisa dalam bentuk cair. Nah, proses kristalisasi yang selama ini dipakai itu bentuknya kristal. Oke. Artinya sabu itu bisa dalam bentuk cair, bisa dalam bentuk kristal. Nah, di dalam vape bentuk cairnya yang digunakan. Oh, baik. Kita kan lihat dulu Pak ya, gambar yang kami hadirkan. Nanti bisa diulas bersama Pak Supianto. Di mana ini dia Pak, temuan zat invisible di balik liquid, sabu cair dan metamfetamin. Ditemukan liquid yang mengandung sabu cair yang tidak berbau, sehingga pengguna bisa memakainya di tempat umum tanpa dicurigai. Ini seperti apa Pak penjelasannya Pak? Jadi sebenarnya metamfetamin itu juga sabu. Oke. Sama. Nama lain sabu adalah metamfetamin. Oh begitu, baik.
Jadi ada dalam bentuk cair, ada dalam bentuk kristal. Karena yang diperlukan liquid vape artinya kan harus menyatu dengan liquidnya. Maka yang bentuk cair yang disisipkan di dalam cartridge vape. Seperti itu. Bukankah harusnya ada aromanya? Tidak ada aromanya, Pak? Tidak beraroma sebenarnya. Oh, tidak beraroma. Lantas itu apa ya? Tidak bisa dicurigai itu, Pak. Kalau misalnya ada yang menggunakan itu di tempat umum misalkan? Sulit, apalagi vape sekarang kan tidak hanya murni polypropylene glycol sama gliserin, tapi kan ada zat perisa yang memberi aroma, memberi rasa, sehingga narkotika yang disisipkan akan tertutupi, sehingga orang mau pakai sekarang nih, saya pakai vape dengan narkotika, uapnya atau aerosolnya nggak kedetek antara yang tanpa narkotika dengan narkotika. Kecuali dengan alat, tapi kalau hanya di rasa, di aroma nggak kelihatan. Dan itu sudah terjadi, Pak? Sudah terjadi, Pak? Sudah terjadi. Kita banyak kasus yang kita ungkap, baik di Jakarta bahkan di seluruh Indonesia. Kasus vape yang mengandung narkotika. Dan tidak hanya satu jenis biasanya. Ada yang senyawa campuran. Jadi satu cartridge vape itu bisa diisi 3-4 jenis narkotika yang berbeda. 4 jenis narkotika berbeda? Iya. Ada yang diisi THC. THC adalah alkaloidnya dari ganja. Dicampur kokain, dicampur etomidate. Kemudian bisa dicampur zat lain. Seperti MDB 4N Pinaka, seperti itu. Oh, ini yang Bapak sebut tadi, Pak. Cannabinoid sintetik, temuan zat ganja sintetis dalam sampel liquid yang beredar. Mungkin gambarannya ini apakah bisa detail seperti itu, Pak? Jadi berbeda mungkin. Ini aja ilustrasi. Ilustrasi saja ya. Tapi sebenarnya namanya sintetik itu adalah dibikin di suatu lab. Oke. Bukan, kalau ganja kan ditanam nih. Iya. Yang namanya sintetik berarti dibuat di lab. By design. Terkait dengan ganja sintetis itu istilah. Istilah yang dia adalah sebenarnya turunannya sangat banyak sekali. Itu masuk di dalam kategori NPS, New Psychoactive Substances. Dan ini yang ditemukan saat ini, Pak? Iya, banyak. Ini hanya salah satu bagian dari NPS yang disisipkan di vape. Sementara ini jenisnya sendiri banyak. Ada jenis katinon, ada jenis lain lagi NPS itu. Ini salah satu aja. Fenomena seperti ini Pak Supianto temukan sudah sejak kapan, Pak? Dan trennya ini seperti apa, Pak, dari tahun ke tahun? Jadi sebenarnya memang mulai tahun 2025, kami dari BNN berikan informasi intelijen dan penyelidikan itu sudah pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga kami melakukan penelitian. Kita mengambil beberapa sampel vape, tentu yang bukan di vape store, official vape store, sesuai dengan keinginan kita. Yang dicurigai memang mengandung, faktanya adalah demikian. Jadi banyak juga yang sudah disisipin itu tahun 2025. Terus berkembang terus sampai 2026, bahkan sekarang sudah ada clandestine lab. Artinya membuat vape yang isi narkotika sudah di Indonesia, bukan penyelundupan dari luar negeri. Waduh, makin sulit. Beberapa yang sudah kita tangkap, ya, Pak, ya? Betul. Oke, baik. Ini juga minta tolong dijelaskan ini, Pak, tentang etomidate. Temuan terbaru adalah obat bius anestesi disalahgunakan dalam liquid vape juga. Waduh, untuk memberikan efek mabuk atau fly. Ini justru yang paling booming di akhir 2025 dan awal 2026, paling banyak. Apalagi sebelum 2025 etomidate ditetapkan sebagai narkotika golongan 2. Wah, itu marak sekali karena kan masuk ancaman hukumannya kan ikut undang-undang kesehatan. Tapi sekarang sudah masuk narkotika. Tapi itu pun karena ini paling disukai, sampai sekarang penyalahgunaan masih yang paling tinggi, etomidate. Etomidate ini obat bius yang apakah mudah dijangkau masyarakat atau gimana, Pak? Sebenarnya enggak. Sebenarnya etomidate ini adalah diproduksi di luar. Jadi rata-rata ada pajak penyelundupan. Dan ini yang menjadi salah satu favorit yang Bapak bilang tadi, Pak, ya? Iya, untuk sementara ini dia favorit. Mengapa, Pak? Apa yang membuat ini? Ya, mungkin pertama adalah suplainya. Suplai dari etomidate ini mungkin lebih mudah. Nah, kalau suplainya gampang, berarti otomatis peredarannya kan juga mudah. Kemudian hal-hal lain mungkin tingkat bahaya di dalam proses produksi
itu juga nggak terlalu tinggi sehingga ini mudah diproduksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau begitu kan ini berarti kan ada apa ya, perkembangan zaman yang membuat BNN harus kerja lebih keras lagi Ya, Pak, karena ada perubahan-perubahan kebiasaan dalam penyalahgunaan narkotika ini. Nah pertanyaannya, jangan-jangan ada manipulasi yang dilakukan oknum-oknum ini dalam mungkin menggunakan ini? Mungkinkah Etomidat ada manipulasinya atau seperti apa? Yang dimaksud manipulasi seperti apa? Saya tidak tahu apakah mungkin dia membuat campuran yang baru begitu atau seperti apa Pak? Adakah seperti itu Pak? Temuan dari BNN misalkan? Iya, jadi setiap zat yang narkotika, baik itu yang konvensional, apalagi sekarang yang NPS, itu selalu berkembang terus. Bagaimana mafia itu mencari celah hukum. Ya. Termasuk Etomidat. Etomidat itu sekarang kita sudah menemukan adiknya atau saudaranya yang namanya isopropoxat. Isopropoxat. Itu sama dengan Etomidat, hanya dalam struktur kimia ujungnya itu, kalau Etomidat adalah namanya gugus fungsi etil, itu hanya diganti dengan gugus fungsi isopropil. Udah dari zat baru yang namanya isopropoxat. Dampak efeknya sama dengan Etomidat, tidak jauh berbeda. Tetapi secara undang-undang ini belum diatur di Indonesia. Sehingga dia tidak kena undang-undang narkotika atau psikotropika. Kalau ini kan golongan 2 ya Pak. Ini sudah masuk golongan 2. Kalau itu belum ada? Belum, jadi sekarang baru kita usulkan. Oh. Nah, ini celah-celah hukum itu selalu dimanfaatkan oleh para mafia itu. Bagaimana membuat zat-zat baru yang belum terjangkau oleh hukum di suatu negara. Wih, itu besar Pak potensi membuat zat-zat baru itu Pak? Selalu. Oh gitu. Itu selalu berkembang, makanya kita nggak boleh ketinggalan. Makanya ini kita tahun isopropoxat itu kita temukan 12 Januari 2026 di Catret juga. Kalau bicara soal penyalahgunaan narkoba Pak, kan penyebarannya kan misalnya di daerah, beberapa daerah tertentu kan juga ada pemetaannya ya? Ya. Nah, ini kalau vape seperti ini, apakah ada Pak titik mana saja yang menjadi sasaran yang paling diutamakan dalam penyebaran vape penyalahgunaan narkoba? Kalau daerah, ya sesuai dengan demografi ya. Jadi semakin banyak masyarakat urban biasanya semakin banyak dia menggunakan. Tapi yang jelas adalah yang disasar adalah anak-anak muda dan dewasa muda yang masih produktif. Ini yang menjadi keperhatian kita. Karena ini kan yang akan diproyeksikan memimpin di Indonesia Emas 2045. Kalau sekarang sudah dimasuki dengan zat-zat yang merusak baik secara mental, merusak secara akal, organ-organ, otomatis kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang iya kan? Pak, yang unggul gitu. Berarti by design untuk ke arah yang Bapak sampaikan tadi, atau hanya pengguna saja yang mencari celah untuk bisa memanfaatkan penggunaan itu Pak? Jadi sebenarnya pengguna itu pasti Pak, boleh arah kamera. Pasti terafiliasi dengan pemasok. Oke. Oh, oke. Artinya kalau kita ingin menggunakan sesuatu yang masuk nggak ada, nggak jadi. Ya. Lah, rata-rata adalah produsen itu tahu keinginan pasar. Nah itu yang selalu berkembang terus. Oh pasar lifestyle-nya sekarang misalkan pakai vape. Nah itu dipasok. Gimana caranya memasukkan narkotika melalui vape. Kalau pakai yang kayak seperti yang zaman dahulu, sudah nggak mau lagi. Alat-alat pakai bong dulu dan seterusnya. Sangat repot. Sekarang dengan sebatang vape, kita bisa pakai dan kita isi apapun narkoba yang kita inginkan. Baik. Itu yang menjadi keberhasilan. Izin Pak Supianto, kita lihat ini adalah modus operandi dan target market kamuflase sempurna, berbeda dengan bong yang mencolok. Vape dianggap alat tanda kutip aman untuk bersembunyi. Benar demikian Pak? Iya betul. Ini adalah itu fakta yang terjadi di lapangan. Itu tadi sebenarnya kan sudah saya sampaikan bahwa orang menggunakan vape yang isinya memang murni kandungan vape, istilah tanpa narkoba dengan yang diisi narkoba, kita sulit mendeteksi dari aerosol atau uapnya. Uapnya itu ya? Nah, sehingga siapapun bisa mengatakan, enggak, saya vape biasa, padahal isinya bisa. Itu namanya kamuflase yang paling rentan. Berarti perlu ada apa ya, kerjasama antara BNN dan pihak lain, BPOM atau apa gitu ya, untuk bisa mengetahui kandungan ini benar atau tidak begitu. Cukup tidak itu Pak? Sebenarnya itu kan prosesnya kalau udah teknis ya. Tetapi masalahnya kan kita melihat kan pada saat pemakaian. Oh iya benar. Bagaimana misalkan kita tiba-tiba misalkan orang di suatu komunitas
Kecuali udah ada indikasi ya. Betul. Terus kita gerbek, kita cek, kan nggak mungkin juga. Iya, nggak mungkin. Kita nggak boleh membuat suatu tindakan atau operasi yang membuat kegaduhan. Kita harus kita pastikan kalau memang kita mau grebek suatu tempat, baik orang maupun suatu lokasi, dipastikan dulu ya. harus dipastikan. Betul. 100% bahwa memang dia terindikasi menggunakan. Dan kita juga tidak bisa memaksakan seseorang harus membeli produk yang mana begitu. Iya, sesuai betul. dengan standar gitu Pak ya. Betul. Baik. Ini infiltrasi ke lingkungan pendidikan. BNN kami mendapat informasi mulai menyoroti peredaran liquid ini di kalangan pelajar SMA hingga lingkungan pesantren. Betul Pak? Ya, jadi vape itu tadi sudah menjadi dianggap sebagai lifestyle. Jadi influencer pakai, akhirnya anak-anak muda pakai, termasuk pelajar, santri. Padahal di situ kalau kita lihat PP Undang-Undang Kesehatan dan PP nomor 28 tahun 2004 itu terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan itu sama dengan rokok, nggak boleh diedarkan usia di bawah 21 tahun. Setuju. Tapi faktanya, iya kan? SMP umur berapa? Ya. SMA umur berapa? Tapi kalau kita lihat di jalanan, di Banyak. komunitas semuanya pakai. Yang salah siapa? Satu, produsen sebenarnya punya kewajiban untuk menuliskan peringatan bahwa ini nggak boleh dipakai usia di bawah 21 tahun. ya. Tapi ini tidak dilakukan oleh pelaku industri. Iya kan? Nah, termasuk hal-hal lain banyak yang artinya pelaku industri tidak lakukan. Termasuk dia punya kewajiban sebenarnya adalah mengontrol komposisinya itu apa sebelum diedarkan dan pada saat diedarkan. Itu berbahaya nggak kalau dipakai oleh masyarakat? Tapi itu juga nggak dilakukan. Harusnya itu dilakukan ya Pak ya? Ya betul. Karena khawatirnya malah justru di bawah 21 tahun yang malah membuat ini menjadi style yang tidak tepat penggunanya. Iya, betul. Ini juga peredaran online. Penjualan liquid, tanda kutip racikan, seringkali ditemukan melalui marketplace dengan kode-kode tertentu. Temuannya seperti apa Pak? Jadi apakah artinya penjualan liquid itu tidak bisa dikontrol sedemikian rupa untuk dipastikan bahannya tepat begitu Pak ya? Tapi dengan kode-kode tertentu dicampur dengan campuran-campuran yang justru arahnya ke situ. Jadi sebenarnya bukan mengarah ke sana ya. Bagaimana, Lebih Pak? ke anonim. Anonim? Jadi, antara penjual dan pembeli biar nggak bisa dideteksi oleh pihak pengawas. Salah satunya BNN. Makanya dengan kode-kode tertentu. Tetapi ya kita nggak kehilangan akal. Jadi kita juga bisa membaca situasi itu. Makanya ada beberapa kita bekerja sama dengan Komdiji untuk di take down beberapa akun, beberapa marketplace yang memang menjual yang kita tengarai adalah plat merah, artinya ini berbahaya, kita take down. Sorry Pak, berarti memang dari awal niatnya adalah menjual liquid dengan kandungan narkotika itu Pak ya? Dengan kode itu untuk... Betul. Oh. Tadi seperti itu. Ya itu termasuk kamuflase tadi, tapi di dalam proses marketplace. Sekarang kan hampir semuanya masuk ke ruang digital termasuk transaksi vape kan gitu. Kan karena kalau misalnya rokok ya, ada yang diracik gitu ya, yang kalau Ya. di Jawa itu ada tingwe gitu Ya betul, lenting dewe. Linting dewe. Tapi kalau di online diracik, tapi ternyata malah modusnya yang tadi itu Pak ya? Ya betul. Baik, kita akan bahas lebih lengkap lagi seperti apa jelasnya Pak ya di segmen berikutnya ya Pak Supianto. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami. Hampir semua jenis narkotika, baik yang konvensional maupun yang NPS, itu sudah disisipkan. Baik dalam senyawa tunggal maupun campuran, bahkan disisipkan di vape. Vape tanpa narkotika juga tidak aman untuk kesehatan. Nah, apalagi sekarang itu digunakan sebagai media atau gateway menuju penyalahgunaan narkotika. Nah itulah kenapa kami dari BNN merekomendasi untuk pelarangan total terhadap vape ini gitu. Terima kasih masih bersama kami di One on One dan kita masih bersama dengan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Brigjen Pol Dr. Supianto MSI. Pak Supianto, terima kasih masih bersama kita Ya, di terima kasih, Bang One Yudi. on One. Pak Supianto, apakah ada efek destruktif secara medis dari zat narkotika cair itu Pak terhadap sistem saraf dan organ dalam manusia Pak? Ya itu pasti. Karena kenapa narkotika dilarang? Itu karena ada efek destruktif terhadap sistem saraf, sistem organ-organ vital.
Hanya sekarang kan bahwa narkotika itu disisipkan di dalam vape. Tapi artinya ya tetap narkotika. Artinya organ-organ vital seperti otak, kemudian ginjal, hati, itu semuanya akan terpengaruh. Apakah ada ini Pak, kayak substance tertentu, misalkan yang berhasil dideteksi dari cairan vape begitu yang membedakan dengan narkotika lainnya? Atau sama saja? Sebenarnya sama saja. Kan tergantung narkotik yang disisipkan di vape. Tadi saya katakan bahwa hampir semua jenis narkotika, baik yang konvensional maupun yang NPS, itu sudah disisipkan. Baik dalam senyawa tunggal maupun campuran bahkan disisipkan di vape. Artinya dampak destruktif narkotikanya di dalam vape atau media lain ya sama saja. Semua aja kan akan merusak sistem tubuh. Baik organ yang vital maupun sistem saraf. Akhirnya kan ini menarik ya Pak Supianto. Ketika sebelum era yang sekarang ini Pak ya kan penggunaan penyalahgunaan narkotika ini kan ada alat-alat tertentu yang akhirnya dimusnahkan, ada aktivitas tertentu yang dilarang begitu. Kalau sekarang kan vape kan juga ada yang tidak menggunakan narkotikanya ya Pak. Ya betul. Nah, apa ya cara membedakan transisi di situ bahwa ini dilarang seperti apa Pak? Apakah mungkin akan benar-benar dilarang penggunaan vape sama sekali? Atau seperti apa? Jadi kami mengumpulkan data-data ilmiah. Baik vape itu yang tanpa narkotika maupun yang ada narkotikanya. Kalau ada narkotikanya sudah final. Ya, artinya setuju. sudah pasti dilarang. Setuju. Yang tidak ada narkotika. Nah, berbagai riset yang dilakukan oleh BRIN maupun dilakukan oleh Persatuan Ahli Paru Indonesia, itu dampaknya juga sangat merusak. Sistem paru, kemudian kardiovaskuler, termasuk ginjal. Jadi artinya bahwa vape tanpa narkotika juga tidak aman untuk kesehatan. Nah, apalagi sekarang itu digunakan sebagai media atau gateway menuju penyalahgunaan narkotika. Nah, itulah kenapa kami dari BNN merekomendasi untuk pelarangan total terhadap vape ini gitu. Itu alasan. Karena ada ya yang pengguna vape mungkin ya beralasan bahwa iya ini liquid legal begitu. Yang disalahgunakan mungkin adalah liquid oplosan sehingga ada narkotikanya begitu. Nah, ini jangan disamakan. Nah, jadi kesannya seperti itu. Setuju nggak Pak dengannya? Jadi begini. Semua hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan tentu melalui jalur-jalur yang ilegal. Termasuk di dalam vape pasti akan sulit menembus yang menggunakan vape yang legal. Yang mungkin kalau dalam bahasa kita ada pita cukainya. Tentu pengedar, produsen narkotika adalah menggunakan vape yang ilegal gitu. Nah, sekarang membedakan antara legal dan ilegal pada saat dipakai, kita nggak memungkinkan. Emangnya vape yang legal itu pada saat dipakai kelihatan cukainya? Kan enggak? Enggak. Nah, terus yang ilegal juga sama. Iya. Antara yang berisi istilahnya vape yang legal dan ilegal saja, artinya yang oplosan, yang bukan pabrikan, itu sulit dibedakan. Apalagi ditambah narkotika, artinya ada 3 jenis secara umum. Ada yang istilahnya vape bener, tanpa narkotika tapi oplosan, ada yang pabrikan, tapi ada juga yang vape dengan narkotika. Ketiga-tiganya sulit deteksi pada saat digunakan. Mungkin nggak head to head Pak, ketika misalnya dari pengguna vape mungkin beralasan, ya rokok pun berbahaya, lantas kalau misalnya diteteskan di dalam rokok tersebut, bukankah sama saja? Ini bukan persoalan alatnya, bagaimana kalau kayak gitu Pak? Ya, itu agak sulit. Kalau narkotika cair misalkan disisipkan di dalam rokok, misalnya itu agak sulit. Agak sulit ya? Artinya bahwa yang diinginkan tidak akan tercapai. Keinginan halusinasi, keinginan untuk mendapatkan sensasi dari narkotikanya tidak akan tercapai. Beda dengan digunakan dalam vape. Gitu. Karena kalau vape itu dari liquidnya langsung. Liquidnya langsung aerosol, itu yang diisap. Itu yang akhirnya disoroti oleh BNN. Iya. Karena potensinya lebih besar begitu Pak. Iya betul. Pak, ini dengan perkembangan zaman yang sekarang Pak Supianto, akhirnya kan BNN juga harus terus berkembang Pak ya untuk bisa memastikan
bagaimana peredaran-peredaran yang mencari celah-celah teknologi, saya katakan begitu. Bagaimana Pak standarisasi laboratorium BNN yang sekarang Pak untuk menentukan klasifikasi, penetapan golongan narkotika di era yang sekarang ini Pak? Perlu kita sampaikan bahwa untuk penentuan klasifikasi golongan narkotika itu memang ada sebagian tugas BNN termasuk Puslab. Tetapi di negara kita itu ada yang namanya Komite Narkotika Preksoterpika dan Prekursor. Namanya Komite NPP. Ini berisikan oleh dari Kemenkes selaku ketua, kemudian dari BNN khususnya Puslab sebagai wakil ketua 1, kemudian dari BPOM wakil ketua 2, di dalamnya ada sekretaris dari Kemenkes, di bawah lagi ada lembaga-lembaga atau lab-lab yang menangani atau menguji narkotika, dan di bawahnya lagi ada para akademisi, para praktisi, jadi para guru besar yang punya kompetensi di bidang itu ada dalam satu komite. Lah kami di Puslab Narkotika karena jadi sebagai wakil 1 tentu akan selalu berupaya bagaimana mengkaji, meneliti zat-zat baru yang diduga masuk narkotika. Terkait dengan standar kita, lab kita, Puslab Narkotika BNN, perlu saya sampaikan bahwa kami adalah salah satu lab yang ditunjuk oleh Kemenkes, melalui Kemenkes untuk menguji narkotika, baik sebagai bahan sediaan itu seperti serbuk, pil, kapsul, maupun spesimen. Spesimen itu adalah zat narkotika yang ada di dalam misalkan rambut, ada di dalam darah, urin. Jadi artinya lab kami ditunjuk untuk menguji semua jenis sampel yang mengandung narkotika. Ada lab lain yang enggak, ada sebagian. Ada yang spesimen doang, ada yang sediaan doang. Nah, kalau kita itu satu. Sebagai legitimasi lab kita. Kedua, lab kami adalah terakreditasi oleh KAN. Komisi Akreditasi Nasional. Kita ikut ISO 17025 sebagai lab penguji sejak tahun 2012. Ada lab narkotika pertama yang mendapatkan akreditasi. Di samping itu lab kami juga punya akreditasi sebagai penyelenggara uji profisiensi ISO 17043. Jadi kami punya kewenangan untuk memonitor, mengevaluasi lab-lab narkotika, lab yang menguji narkotika di seluruh Indonesia. Udah sesuai nggak dengan SOP? Yang di seluruh Indonesia diujinya di... Kami memonitor dan mengevaluasi. Kami memberikan sampel tertentu, coba diuji bener apa enggak. Berarti menjadi standar ideal ya? Iya betul. Artinya lab kami adalah sebagai lab, bahasa kasarnya adalah lab rujukan untuk pengujian narkotika di Indonesia. Pak, spesifik tentang liquid vape yang ada kandungan narkotikanya, laboratorium bagaimana cara bekerjanya Pak? Berarti apakah liquid tersebut diambil, diteteskan, dilihat kandungannya? Karena kalau dari aroma tidak terasa ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya kan mau bentuknya apapun sebenarnya, selama itu zat itu dianggap mengandung narkotika, kita sudah punya SOP. Kita sudah punya instruksi kerja sesuai dengan ISO 17025 itu. Termasuk liquid vape. Artinya sama aja liquid vape yang mengandung narkotika, SOP-nya sebenarnya sama. Nah, kita sudah menjangkau semua zat-zat yang ada di dalam liquid vape itu. Artinya SOP-nya sama saja dengan menguji barang bukti lain di luar liquid vape. Jadi itu tidak ada masalah sebenarnya bagi kami. Tentu tahapan-tahapan kalau penyidik mengujikan di lab kami adalah ada persyaratan formal, administrasi, ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis itu termasuk minimal yang harus dikirim ke kita, kemudian cara pengambilan. Karena kalau misalkan di urin, di darah itu kan berbeda. Nah itu ada juga aturannya. Kalau ini memenuhi syarat, kemudian kami terima sampelnya dalam bentuk kita sistem blind sample. Jadi kita kasih kode supaya para analis itu tidak tahu bahwa ini barang dari mana. Untuk menghindari intervensi. Jadi misalkan orang nanya, kasus gimana? Nggak bisa, analis nggak bisa karena hanya kode-kode. Salah satunya itu. Setelah itu baru kita lanjut ke penimbangan. Karena jangan sampai, ini kan rentan ini disalahgunakan. Ya. Artinya dikirim berapa, sebenarnya ditulis berapa. Ini kita cek. Setelah itu baru kita masuk preparasi. Preparasi persiapan untuk diuji. Nah ini antara yang bahan sediaan sama spesimen tadi, kita pisah dengan ruang yang berbeda karena nanti arahnya berbeda. Setelah itu baru kita uji pendahuluan. Kita bisa dengan tes warna atau tes dengan alat-alat portable. Nah, setelah itu baru kita masuk uji konfirmasi atau konfirmatory.
Biasanya yang kita pakai untuk zat-zat narkotika umumnya menggunakan GCMS. Apa itu Pak? Itu gas kromatografi, mass spectrometry itu sebagai standar umum untuk pengujian narkotika. Tetapi kita punya alat lain manakala tidak teridentifikasi dengan alat yang umum ini. Nah, Ada lagi. kita lakukan uji kimia lanjut istilahnya seperti itu. Pak, saya jadi khawatir ya Pak ya. Maksudnya begini, kalau misalnya vape dengan liquid yang tadi kita bahas kan memang oknum-oknum menyasar pasar tertentu ya Pak, yang memang sudah kelihatan targetnya. Gimana dengan liquid yang dianggap legal atau liquid yang beredar di masyarakat? Ada potensi nggak Pak? Atau ditemukan bahwa ada kandungan yang mengarah ke sana Pak? Yang legal ya? Iya. Yang berpita cukai? Mungkinkah begitu? Semua itu mungkin. Potensi itu ada? Potensi itu ada. Karena sekecil apapun, potensi itu selalu ada. Kita kan selalu monitor. Jangan sampai istilahnya produsen vape itu berkaki dua. Jadi di depan layar dia menggunakan pita cukai, tapi di belakang layar dia juga memproduksi yang disalahgunakan untuk narkotika. Potensinya ada Pak ya? Ada. Atau ditemukan mungkin? Sudah ditemukan? Kami belum bisa menjelaskan dalam forum ini karena ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Tapi kami sudah memonitor perkembangan itu. Jadi artinya bahwa kita memang sudah punya perhatian khusus terhadap penyalahgunaan pita cukai. Ada kecurigaan juga melihat dari sisi harga kah Pak? Misalkan dengan kandungan itu harganya berjuta-juta misalnya? Oh ya, kalau dari sisi itu pasti. Kalau dari situ. Jadi kalau liquid vape yang harusnya harganya hanya mungkin 300.000 itu bisa 5 jutaan. Kalau yang ada narkotikanya. Karena tentu saja narkotika baik susahnya untuk suplai juga kandungannya tentu berbeda. Sehingga memang mahal. Kalau dari harga itu jelas. Tetapi kadang-kadang kan gini. Anak-anak muda dikasih dulu. Dengan harga yang terjangkau. Dengan harga terjangkau. Pakai ini, pakai ini suruh coba ya kan. Padahal ini isinya narkotika. Pada suatu kondisi kritis dia akan ketagihan. Pada saat ketagihan dia harus nyari orang itu, berapapun akan dibeli. Itu permasalahannya. Nah itu yang nyambung yang saya khawatir tadi. Kadangkala ketika bersama pengguna vape itu kan nyobain dong Ya. gitu kan ya. Ketika dicoba kita nggak tahu apa kandungannya kan. Makanya itu yang kami kasihkan edukasi kepada siapapun pengguna vape. Manakala kita ditawari temen nyoba ini, nyoba itu, sebaiknya ditolak. Karena kita tidak tahu bahwa di dalam vape yang ditawarkan itu bisa saja mengandung narkotika. Nah, kita pertama, oh iya lebih enak kamu. Nah iya. Sekali, 2 kali, mungkin yang ke-10 kali akhirnya ketagihan. Mau nggak mau nyari dia, kalau mau ya beli sekian. Nah seperti itu biasanya. Jadi lebih ini ya Pak ya, lebih terbuka ya. Berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan transaksi yang tertutup saya pikir ya. Itu makanya kenapa kami juga tetap merekomendasi untuk pelarangan. Saya dengar kemarin ada ini Pak ya, rapat dengar pendapat di DPR Pak tentang wacana pelarangan vape itu ya. Betul itu Pak? Bagaimana itu perkembangannya? Jadi sebenarnya kan kita RDP-nya terkait dengan RUU narkotika dan psikotropika. Tetapi di dalam dinamika rapat kan pasti ada anggota dewan yang menanyakan bagaimana perkembangan vape yang memang kami sejak awal menggaungkan untuk pelarangan. Akhirnya kami menjelaskan alasan utama adalah yaitu sudah banyak kasus vape yang disalahgunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Itu alasan utama kita sampaikan pada dewan. Banyak kasus itu sudah sampai di titik memprihatinkan sekali kah Pak? Iya, untuk skala narkotika sudah memprihatinkan. Wow. Karena itu tadi semua jenis narkotika sudah dipakai, disusupkan. Bahkan itu tadi tidak hanya satu jenis, ada yang sampai 4 jenis narkotika di dalam satu cartridge vape. Biasanya orang pakai kan ya satu. Ini 4 dicampur jadi satu. Ibaratnya kalau kita minum alkohol dioplos dengan macam-macam, kan banyak yang meninggal seperti itu. Lah ini juga mirip kayak gitu. Ibaratnya dioplos semua narkotika dioplos di dalam liquid vape. Waduh. Dan itu ada di lapangan Pak ya, dan anak muda yang... Iya, yang sebagai sasaran utama. Anak muda, pelajar, itu kan karena gampang terpengaruh kan. Temennya pakai, dia pakai, lifestyle. Baik, Pak Supianto, bukankah juga ada
entah apakah lembaga pengawas standarisasi liquid vape atau seperti apa. Nah ini seperti apa Pak kalau Pak Supianto melihatnya? Kita akan bahas setelah jeda Pak ya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali. Argumentasi medis, argumentasi sosiologis dan semuanya kita kaji, dan bahkan kita juga melakukan fokus group discussion yang mengundang para pakar untuk membahas masalah vape ini, dan hampir semua merekomendasi ini untuk dilakukan pelarangan. Kegiatan sekecil apapun itu dilandasi dengan hasil-hasil operasi intelijen. Jadi harus bisa dipastikan bahwa kalaupun terpaksa di tempat terbuka kita tangkap seseorang atau kerumunan, tapi harus diyakinkan bahwa benar itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita lebih menyasar untuk operasi-operasi yang lebih bersifat tertutup di tempat-tempat hiburan yang diduga juga kamuflase dalam tanda kutip. Terima kasih masih bersama kami di One on One, masih bersama Pak Supianto. Pak, tadi pertanyaan saya Pak, kan ada juga yang entah apakah lembaga retail ataukah asosiasi vape Indonesia atau seperti apa begitu Pak ya, yang juga kerap kali menyampaikan tentang standarisasi liquid vape. Ini kalau diatur pun harus sesuai dengan aturan begitu. Nah ini bagaimana Bapak melihatnya Pak? Apakah itu tinggal ditegakkan aja, lebih lengkap lagi regulasi di situnya, atau bagaimana Pak Supianto? Jadi sejak awal memang sebenarnya regulasi kita sudah mengatur itu. Jadi termasuk kewajiban produsen, baik importir, terkait dengan standarisasi zat yang ada di dalam vape. Tetapi fakta di lapangan, hasil pengawasan dari Badan POM banyak juga yang tidak memenuhi regulasi itu. Jadi banyak yang melanggar. Termasuk kewajiban bagaimana dia seharusnya adalah sebelum edarkan, itu dia punya kewajiban untuk melaporkan kepada BPOM vape itu isinya apa saja. Terus itu berbahaya nggak bagi kesehatan. Terus kemudian selama peredaran juga dia harus memverifikasi. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, kemudian di beberapa kementerian lembaga termasuk seperti Memprin itu juga sudah mulai membuat standarisasi. Jadi nanti yang beredar di masyarakat harus ada SNI. Sekarang dalam proses. Tetapi dalam bentuk resmi sebenarnya sebagai langkah awal adalah bea cukai. Manakala vape itu tanpa cukai, artinya dianggap ilegal. Nah itu bisa produksinya atau pabriknya kan ditutup dan seterusnya. Nah terkait dengan pengawasan, memang sekarang Badan POM yang mengawasi. Jadi standar-standar tadi itu menyimpang atau tidak, memang kewajibannya Badan POM. Tapi kami melihat bahwa walaupun standar-standar ini dipenuhi, tapi kemudahan vape itu diisi dengan zat-zat adiktif, zat-zat narkotika, dan fakta di lapangan juga sudah menunjukkan itu yang menjadi concern kami. Jadi ya memang secara kebijakan publik, orang pasti kan senangnya memilih, oh ini dilarang, enggak, hanya pembatasan, restriction. Itu selalu dianggap sebagai jalan tengah, yang win-win solution lah bahasa kasarnya itu. Jadi peraturan diperketat saja. Tapi bagi kami kalau diperketat saja itu belum cukup menghentikan langkah-langkah bandar itu untuk menyusupi di vape. Kalau ada yang menganalogikan Pak Supianto, vape adalah sebuah alat yang ilustrasinya sendok misalnya. Sendok itu bisa digunakan untuk makan sabu-sabu misalnya begitu, atau ada narkotika begitu, tapi bisa buat makan nasi yang benar begitu. Kan tinggal penggunanya saja yang benar atau tidaknya menggunakan sendok, bukan salah sendoknya yang harus dilarang. Itu bagaimana Pak analogi? Ya, tapi kalau analogi itu yang disampaikan itu menurut saya nggak apple to apple ya. Jadi itu sama halnya kita membandingkan batu yang digunakan untuk membunuh seseorang dengan cara melempar dengan senjata api. Itu sama. Kenapa batu nggak dilarang, senjata api dilarang? Sama-sama bisa buat membunuh. Ini tadi sama sendok bisa gunakan untuk narkotika, vape narkotika.
Jadi kemudahan, kerentanan alat itu disalahgunakan itu adalah pertimbangan utama. Dan faktanya ada apa enggak? Ada faktanya, kan gitu. Kalau sendok nggak mungkin kerentanannya berapa persen yang sendok digunakan untuk misalkan menggunakan narkotika di tempat-tempat umum. Itu saya kira orang agak gila kan gitu kan. Tapi kalau vape nggak ada yang tahu. Nah seperti itu. Lantas BNN bagaimana Pak rekomendasi konkretnya Pak kepada pemerintah tentang status legalitas vape? Iya, jadi kami BNN, Bapak Kepala BNN itu melakukan audiensi kepada pimpinan kementerian lembaga. Dimulai dari ke Menkes, kemudian ke Kepala Badan POM, termasuk RDP. Dari semua kementerian lembaga kita menyampaikan aspirasi kita dengan alasan-alasan, dengan argumentasi ilmiah, argumentasi yuridis, argumentasi medis, argumentasi sosiologis, dan semuanya kita kaji. Dan bahkan kita juga melakukan fokus group discussion yang mengundang para pakar untuk membahas masalah vape ini. Dan hampir semua merekomendasi ini untuk dilakukan pelarangan. Artinya kami tidak serta-merta. Kami bersinergi dengan semua kementerian lembaga membahas masalah ini secara terus-menerus untuk menyampaikan bahwa aspirasi kita dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini untuk bisa diberi dukungan. Bahwa kebijakan BNN dalam hal ini untuk melarang vape bisa terrealisasi. Di luar dari rekomendasi pelarangan Pak, sekarang kan sudah tersebar ya Pak ya, digunakan anak-anak muda. Vape ini bahkan bisa saya bilang apa gaya hidup kah? Saya tidak tahu, mungkin sudah seperti biasa begitu. Pengawasan di lapangannya gimana itu Pak ya? Apakah ketika ada anak-anak yang nge-vape yang langsung didatengin untuk dicek, ataukah liquid yang dijual harus didatengin untuk dicek satu persatu? Gimana Pak ya? Jadi kita lebih sekali lagi bahwa tindakan operasional di lapangan kita yakinkan bahwa itu tidak akan mengganggu atau membuat suatu kegaduhan. Sehingga kegiatan sekecil apapun itu dilandasi dengan hasil-hasil operasi intelijen. Jadi harus bisa dipastikan bahwa kalaupun terpaksa di tempat terbuka kita tangkap seseorang atau kerumunan, tapi harus diyakinkan bahwa benar itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita lebih menyasar untuk operasi-operasi yang lebih bersifat tertutup di tempat-tempat hiburan yang diduga juga kamuflase dalam tanda kutip. Ada memang sengaja pesta itu diadakan memang untuk menggunakan itu. Itu namanya kamuflase. Ada yang memang hiburan, tapi pengunjungnya yang menyalahgunakan. Tapi ada juga yang memang sengaja pesta itu dibuat memang khusus untuk pesta narkoba. Nah, kami lebih menyasar ke sana. Nanti itu akan terpetakan. Orang ini beli dari mana, makainya di mana. Yang terbuka tadi akan terpetakan dengan sendirinya. Sehingga operasi yang kita lakukan tetap sesuai dengan tujuan bahwa akan menghentikan narkotika yang disalahgunakan di vape, tetapi tidak membuat kegaduhan. Setuju Pak. Regulasi itu kan Pak sampai saat ini akhirnya masih pembatasan sepertinya ya, belum pelarangan total begitu Pak. Nah lantas didorongnya nanti seperti apa? Apakah memang pelarangan itu adalah salah satu syarat yang harus diupayakan? Kalau bagi kami, ya. Iya. Bagi BNN, ya. Tetapi tentu kita kan semua boleh punya pendapat yang berbeda. Pada saat kita ketemu tetap kita mendorong itu untuk dilarang. Tetapi sebelum itu dilakukan pelarangan secara resmi, kita melakukan pengawasan secara terpadu. Baik dari Bea Cukai, dari BPOM, dari BNN. Contoh sederhana gini, kita anggap aja gerbek di suatu tempat, ya kan? Pengguna vape yang diduga narkotika. Ternyata dia vape-nya tidak ada cukai. Berarti tanggung jawabnya Dirjen Bea Cukai. Oh, ternyata komposisinya nggak sesuai. Ini BPOM. Yang tertulis dengan ini beda. Ternyata ada narkotikanya, tanggung jawabnya BNN. Nah, seperti itu kita bersinergi di lapangan. Jadi pengawasan secara terpadu kita perketat. Baik, ketika pengawasan terpadu diperketat, kemudian rekomendasi regulasi tadi didorong untuk pelarangan, bagaimana kekhawatiran UMKM Pak? Karena kan banyak juga yang membuka usaha di usaha vape liquid misalnya. Ya, jadi UMKM kalau kita lihat dari data ya,
produsen atau importer terkait dengan vape di Indonesia, di seluruh Indonesia hanya 200 produsen dan importer. Artinya UMKM yang terafiliasi dengan produksi ini tidak lebih banyak daripada UMKM yang lain. Artinya seandainya pun pabrik-pabrik ini ditutup, secara ekonomi sebenarnya juga tidak terlalu goyah. Karena memang kontribusinya tidak terlalu besar. Dari cukai aja kita bandingkan dengan rokok konvensional. Itu ya sekitar hanya 2% kontribusi ke negara dari cukai vape. Dari vape ya? Dari vape. Itu tidak sampai 2%. Jauh dengan rokok ya? Jauh dengan rokok konvensional. Itu sekitar per tahun itu 200 triliun. Harga mahal juga tetap banyak yang beli rokok. Pak, ini kan juga banyak masyarakat yang anak-anak muda masih menggunakan vape ya Pak ya sekarang ini. Bagaimana Pak caranya sosialisasi BNN Pak untuk kepada masyarakat tentang peredaran liquid yang berbahaya atau hingga saat ini saja dengan kondisi yang seperti sekarang? Karena belum pelarangan. Iya. Pak. Jadi kami punya program unggulan namanya Ananda Bersinar. Ananda Bersinar. Jadi program ini menyasar kepada memang anak-anak muda. Bagaimana kita memberikan edukasi terkait dengan narkoba, termasuk di dalamnya adalah vape. Kenapa loh? Vape kan bukan narkoba, tapi karena tadi sebagai gateway penyalahgunaan narkoba, makanya kita juga akan memberikan edukasi terkait dengan itu. Artinya bahwa kita mendorong semua penyuluh-penyuluh narkotika kita di semua level, baik di BNN pusat, di BNN provinsi, di BNN kabupaten, memberikan edukasi. Dan bahkan kita sudah bekerjasama dengan Kementerian Dasar dan Menengah membuat integrasi, kurikulum terintegrasi, namanya IKAN. Ini sudah di launching di Surabaya bahwa di dalam beberapa mata pelajaran itu diisi dengan informasi terkait dengan bahaya narkotika maupun yang terkait dengan narkotika. Termasuk di dalamnya mungkin ada vape dan seterusnya. Untuk menyasar anak muda supaya relate. Iya betul. Mungkin dengan ini mungkin Pak, media sosial dengan membuat konten mungkin juga menarik tuh ya. Nah itu di dalam juga, di dalam Ananda Bersinar juga ada namanya kita teman sebaya. Nah itu juga kita bisa mengambil influencer yang memang dia bersih ya. Nah, biasanya ini lebih mudah diikuti oleh anak-anak sesuai dengan umurnya. Ini juga kita menggunakan influencer untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya. Jadi hal seperti itu yang kita lakukan. Pak, sebenarnya kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga dewasa ini seperti apa sejauh ini Pak? Apakah memang masih di titik yang sulit, masih tinggi atau seperti apa Pak? Ya, jadi yang jelas angka prevalensi selalu naik. Angka prevalensi naik Pak? Selalu naik. Kita melakukan per 2 tahun, kemudian kemarin dirilis juga naik tahun hasil nilai prevalensi. Tapi kan memang juga secara demografi penduduknya kan naik. Bertambah ya? Ya, upaya yang kita lakukan sudah semaksimal mungkin baik oleh BNN maupun oleh Polri, oleh lembaga lain terkait dengan upaya P4GN, kalau kita menyebutnya adalah pencegahan, pemberantasan, kemudian penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini. Semua kita bersinergi dengan kementerian lembaga, termasuk komunitas. Tapi fakta di lapangan bahwa ini tidak berhenti karena dinamikanya berubah dari satu ke bentuk yang lain. Sehingga kami menilai masih sangat mengkhawatirkan untuk terkait dengan perkembangan narkotika. Jangan sampai negara ini pada akhirnya adalah dikuasai oleh bandar-bandar narkotika. Mengingat masih ada tokoh publik ya Pak ya, entah dari kalangan artis atau dari kalangan influencer, oknum-oknum yang juga kadang muncul di berita tertangkap karena menyalahgunakan narkotika Pak. Itu masih terjadi Pak? Masih. Jadi dia akan menyasar kepada siapapun sebenarnya. Termasuk di pondok pesantren juga ada yang kena, para pejabat, para publik figur. Jadi menyasar ke semua kalangan. Tidak hanya kota-kota besar sekarang? Oh, kita bahkan di pinggiran itu sudah terkontaminasi. Karena dengan tergiur, wah ini jadi kurir dulu biasanya gitu. Dari kurir dibandingkan dari kurir yang lain, ini jauh lebih menjanjikan. Nah itu yang kita pageri di daerah-daerah pesisir, daerah perbatasan. Itu BNN sudah mulai memageri karena itu yang akan disentuh.
oleh bandar-bandar ini. Usia bagaimana Pak? Apakah ada semakin muda atau seperti apa Pak? Iya, jadi secara umum adalah usia produktif ya. Jadi usia produktif antara ya 20 sampai 35 tahun ini menjadi sasaran utama. Pertama, dia selalu punya rasa ingin tahu karena masih muda. Kedua, dia rata-rata ada profesional muda yang secara finansial sudah cukup. Nah, itu menjadi sasaran. Jadi masih memprihatinkan ya Pak. Semoga saja ke depan semakin berkurang Pak. Bahkan Amin, bisa amin, bersih dari amin. itu Kita berharap semua. BNN juga seperti itu. Terakhir Pak, mungkin apa yang disampaikan Pak Supianto kepada generasi muda kita Pak terkait penyalahgunaan narkoba ini Pak supaya hilang? Ya, terkait dengan penyalahgunaan narkoba, jangan pernah mencoba. Karena sekali mencoba, pasti tidak akan bisa meninggalkannya. Nah, terkait dengan vape, juga harus berhati-hati. Jadi vape sudah rentan dimasuki narkotika. Jadi kalau sekarang belum menggunakan vape, sebaiknya tidak mencoba. Kalau sudah terlanjur berusaha berhenti, kalau belum bisa harus berhati-hati menggunakan vape. Karena jangan sampai nanti vape yang teman-teman gunakan adalah berisi narkotika. Amin, amin. Kita ingin agar generasi Indonesia menjadi generasi emas. Amin, amin. Terima kasih banyak Kapuslap BNN RI Brigjen Pol Dr. Supianto MSI. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti bisa diskusi lagi kita Pak ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak ya. Amin. Dan demikian perbincangan kita pemirsa. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa di episode berikutnya di One on One. Sisi gelap di balik riasan kilaumu. Eyeshadow berkilau, lip gloss berkilau dan bersinar, semua berkat bahan penting